Hai, salam sahabatku. Kembali bersama saya Said di channel Said tentunya. Channel yang biasa mengulik tentang dunia psikologi dan kehidupan manusia dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mata manusia dan dinamikanya menangkap informasi yang datang dari luar, sehingga menjadi pengetahuan yang direkam oleh otak kita, sehingga kita mampu mengenali, mampu memahami, bahkan mampu melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang kita bayangkan sebelumnya. Baik, sebenarnya mata kita itu memiliki titik buta. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan hasil riset eksperimen terkait dengan vision atau pandangan kita, sehingga selama ini yang kita anggap bahwa mata kita mampu menangkap berbagai hal terkait dengan informasi yang ada di sekitar kita, sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Terkadang mata kita tidak menangkap sesuatu yang sebenarnya itu nyata di depan mata kita. Walaupun sebenarnya dalam konsep menangkap cahaya, menangkap sesuatu yang berada di luar kita, itu mata kita adalah mata yang paling komplit yang diciptakan oleh Allah, gitu ya. Kita tahu bahwa setiap dari anggota tubuh kita ini sebenarnya adalah karunia yang memang memiliki tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau kita perhatikan, elang itu dapat menangkap mangsa atau melihat mangsa dengan jarak pandang yang sangat jauh, misal 45 mil atau lebih ya. Itu dia mampu menangkap itu, matanya yang kecil itu mampu menangkap mangsa itu. Kita nggak mungkin bisa melihat objek yang sejauhnya seperti itu. Kenapa? Karena memang itu sesuai dengan kebutuhan elang. Sama juga dengan bunglon gitu ya. Bunglon itu matanya, mata yang sebelah bisa menangkap atau melihat atau mengincar buruannya, mata yang sebelah dia memperhatikan, waspada terhadap ancaman dari yang lain. Artinya memiliki fungsi yang berbeda kedua matanya. Atau mungkin belalang gitu ya, belalang matanya yang bisa melihat dengan 36 derajat gitu ya, sama dengan kamera 360. Dia mampu menangkap objek yang lebih luas dengan sudut pandang yang lebih rata gitu ya. Berbeda dengan kita ke depan gitu aja. Oke. Kalau kita pahami sebenarnya mata kita berpindah objek untuk menangkap benda di sekitar kita atau apapun di sekitar kita itu selama 3 kali per detik. Jadi per detik 3 kali objek yang dilihat oleh mata kita itu berpindah sebenarnya. Nah, dengan kondisi seperti ini, tentu di antara sepersekian detik itu ada beberapa hal yang pasti terlewat. Ada beberapa hal yang mungkin juga bisa ditangkap. Mata kita, mata yang diciptakan oleh Allah ini, di samping memiliki banyak kelebihan yang lebih kompleks, menangkap berbagai cahaya, sehingga menghasilkan berbagai jutaan warna gitu ya, yang kita kenali, sehingga kita mampu membedakan warna, bentuk, wujud, bahkan mampu melihat masa depan. Mata kita itu juga memiliki kelemahan gitu loh. Hal-hal yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, bahwa mata kita memiliki blind spot atau titik buta gitu ya. Titik buta di sini yang seringkali sebenarnya kita tidak menyadarinya, bahwa
ketika kita mengamati, ketika kita melihat sebuah objek atau banyak objek dalam lingkup pandangan kita, terkadang kita mengabaikan hal-hal yang justru penting, krusial, dan hal yang besar yang ada di depan mata kita, tetapi kita mengabaikannya gitu loh. Justru hal-hal yang kecil dan remeh-temeh malah ditangkap oleh pandangan mata kita gitu. Nah, ini mungkin faktor yang mempengaruhi adalah bisa jadi mungkin lingkungan kita, mungkin juga pola asuh kita, sehingga daya tarik terhadap sesuatu itu juga mempengaruhi pandangan kita, vision atau mata kita gitu ya. Atau ketika pikiran kita sudah punya runut logika tentang sebuah objek, tentang sesuatu, maka runut logika yang menjadi pengalaman kita itu yang akan menuntun kita untuk mengamati objek itu lebih banyak gitu. Makanya terkadang orang yang sudah pengalaman itu pasti akan lebih mudah melakukan sesuatu yang mirip atau yang sejenis dengan pengalaman yang pernah dialami. Kenapa? Karena dia sudah punya rekaman atau di long term atau short term memorinya gitu. Dari mana memori itu merekam? Ya dari mata kita sebagai lensa yang membidik ya. Anggaplah mata kita ini lensa, membidik objek, kemudian kita taruh di memori kita, memori atau di SD card atau flash disk kita, di otak kita gitu. Oke, titik buta inilah yang menurut saya ada benarnya juga pepatah mengatakan bahwa gajah di depan mata tidak kelihatan, tetapi semut di seberang lautan yang sangat jauh nampak jelas sekali. Nah, ini mungkin bisa mewakili dari sisi adanya blind spot pada mata kita. Bahkan menurut hasil riset ini ternyata blind spot itu posisinya justru berada di titik yang paling kuat menangkap cahaya, bukan di pinggir-pinggir, justru di kornea yang paling besar gitu loh. Inilah yang terkadang membuat peneliti itu bertanya-tanya gitu. Kenapa Allah menciptakan blind spot di mata kita? Ya mungkin bisa jadi kita ambil hikmah saja gitu loh. Siapa tahu kalau kita tidak ada blind spot, maka hal-hal yang mungkin seharusnya tidak kita lihat itu mungkin akan sangat tidak mengenakkan gitu loh. Mungkin itu aja lah sisi ini, hikmah yang perlu kita pelajari. Jadi itu ya, yang pertama ada blind spot, titik buta pada kedua mata kita gitu loh. Baik sahabatku, yang kedua, ternyata mata kita lebih tertarik pada sesuatu yang memiliki daya tarik tinggi. Nah tentu daya tarik tinggi ini kategorinya banyak ya, bisa jadi keindahan, bisa jadi kualitas, bisa jadi bobot, bisa jadi ukuran. Jadi objek-objek yang memiliki daya tarik tinggi itu lebih diminati oleh mata kita. Bahkan tanpa diperintah, tanpa disadari atau berada di alam bawah sadar kita, mata kita cenderung akan sering dan lebih sering untuk menjatuhkan pandangannya kepada hal-hal yang menarik. Nah, eksperimen ini ternyata cukup menarik juga gitu ya, dimana para responden ini dipakaikan sebuah kacamata yang terintegrasi dengan mata kita, yang kacamata itu adalah kamera sebenarnya untuk mengilustrasikan ke arah mana pandangan dia sehingga bisa direkam gitu. Nah, respondennya adalah laki-laki dan perempuan, di mana perintahnya sebenarnya tidak
tidak berada di ruangan itu gitu loh. Jadi situasinya dibuat, dikondisikan berada di kafe yang itu banyak orang, laki-laki dan perempuan. Nah, si responden ini diperintahkan nanti menunggu di ruangan itu, ketika namanya dipanggil baru menghadap kepada psikolog atau peneliti itu. Padahal sebenarnya ketika dia berada di ruang tunggu itulah jalannya eksperimen. Artinya dia berada duduk menunggu panggilan, sambil menunggu dia lihat-lihat gitu ya, matanya lihat-lihat gitu ya. Nah, mana objek yang paling menarik menurut dia, maka matanya itu mau nggak mau seringkali menarik untuk melihat itu, walaupun menurut dirinya sendiri dia nggak merasa gitu loh. Ini hasil penelitiannya seperti itu. Sehingga ketika eksperimen ini dilakukan, maka perempuan biasanya melihat objek ya lawan jenis yang menarik menurut dia ya utuh gitu, melihat manusia laki-laki utuh, dia menarik maka dia sering melihat itu. Padahal menurut dia nggak bermaksud melihat itu, inginnya membagi proporsional ke seluruh ruangan pandangannya. Ya biasalah kita kalau berada di tempat umum kita jaim gitu ya, jaim menjaga pandangan kita, tapi mau nggak mau mata kita itu selalu tertarik untuk hal-hal yang menarik menurut kita gitu loh. Nah, berbeda dengan laki-laki. Laki-laki oke, dia tertarik pada hal yang menurutnya menarik. Melihat lawan jenis wanita itu, dia tidak hanya melihat keindahan wanita itu secara utuh, tapi ternyata mata laki-laki juga pada bagian-bagian tertentu dari tubuh wanita itu. Inilah kenapa saya terbersit, benar juga, ternyata laki-laki memang mata keranjang. Ternyata hasil eksperimen ini juga membuktikan bahwa laki-laki ternyata fokus pandangannya, daya tariknya itu tidak hanya pada utuh, tapi pada bagian-bagian tertentu yang menurut penilaian dia menarik gitu ya. Ya, ini eksperimen yang menurut saya ya hal yang wajar lah ya, bahwa ketika kita menampilkan sesuatu di depan publik atau dimanapun, maka settinglah penampilan itu semenarik mungkin gitu loh. Jadi makanya benda-benda atau apapun, sikap kita segala macam, maka kita akan buat semenarik mungkin agar mendapatkan perhatian yang kita butuhkan, kan seperti itu. Oke sahabatku, semakin menarik ya eksperimen ini ya. Yang ketiga, ternyata mata kita itu mampu memprediksi masa depan. Jadi sepersekian detik atau sepersekian waktu di depan kita itu mampu diprediksi oleh mata kita. Kenapa demikian? Karena sepersekian detik di depan kita yang belum pernah kita alami itu mampu dianalisis oleh mata, kemudian tubuh ini secara refleks merespon terhadap hasil analisis mata itu untuk memberikan respon yang terbaik terhadap stimulus yang dianalisis itu gitu ya, atau objek yang dianalisis itu. Nah, kenapa ini bisa dikatakan bahwa mata ini mampu memprediksi masa depan? Hasil riset eksperimen ini terhadap pemain baseball atau mungkin juga olahragawan lainnya ya. Bisa kita ambil contoh misalkan penjaga gawang, dia tidak akan bergerak untuk menyelamatkan gawangnya menunggu bola ditendang ketika terjadi tendangan 12 pas gitu ya. Artinya di titik penalti ketika bola mau dieksekusi, maka penjaga gawang itu adalah bergerak duluan memprediksi kemana arah bola itu akan datang. Kenapa dia mampu memprediksi? Ya berdasarkan hasil latihan, berdasarkan pengalaman, kembali kepada pengalaman. Tubuhnya ketika stimulus ada di depan kita, maka sepersekian ribu detik itulah mata kita melakukan analisis. Nah, riset ini eksperimennya terhadap pemain bisbol. Pemain bisbol itu kan ada pitcher. Nah, seorang pemukul bisbol, dia tidak akan menunggu bola itu dilempar, tetapi dia memukul duluan sebelum bola itu dilempar. Karena kalau menunggu bola itu dilempar, maka bola itu lebih dulu lewat dari pukulannya.
Jadi setiap pemain bisbol profesional itu diwawancarai, maka ya tubuh saya itu sudah dengan sendirinya bergerak. Jadi ketika mata mengamati, menganalisis sekian ribu detik terhadap objek yang akan datang, maka tubuh selanjutnya, tubuh inilah yang bereaksi secara otomatis gitu ya. Atau sederhananya gini aja deh, sederhananya ketika ada sebuah bola melayang di depan kita, misalkan bola, entah ada anak-anak kecil main bola di lapangan, tiba-tiba nyasar, terus kita ngelihat ada bola datang, stimulus datang di kita, maka mata ini langsung menganalisis, ini bola apa, ini bola sepak, bola kasti, bola golf, atau bola apa. Nah, biasanya analisis ini juga dipengaruhi oleh pengalaman kita di masa-masa lalu. Maka kemudian memprediksi, oh bola ini kecepatan sepersekian, nanti datangnya tepat di wajah kita atau di tubuh kita adalah pada saat sekian. Maka saya harus bereaksi ketika sekian, ke kanan atau ke kiri, mau menangkap atau menghindar, atau ketika kita menyeberang di jalan gitu ya. Mungkin sahabat-sahabatku ingat ya, kalau kita nyebrang di jalan, maka sebenarnya kita kalau berada di jalan bebas hambatan yang laju dan ramai kendaraannya, trafiknya padat gitu ya, maka sebenarnya mata kita itulah yang akan menunjukkan ke kita ada mobil dari arah kanan, seberapa kecepatannya dia akan berhenti di mana, dia akan lewat di depan kita sepersekian detik berapa. Itu semuanya diprediksi oleh mata kita, kemudian kita melakukan penyeberangan dengan selamat. Nah, inilah yang dikatakan bahwa mata kita sebenarnya mampu memprediksi masa depan. Artinya kemampuan mata untuk merekam berbagai hal yang ada di depan kita, kemudian dianalisis, kemudian dikirim ke otak kita untuk kemudian otak kita memberikan perintah kepada tubuh kita untuk merespon, itu terjadi sekian ribu detik secara otomatis. Jadi itu kemampuan dari mata kita yang patut kita syukuri, karena dengan mata inilah kita ternyata mampu memprediksi masa depan. Oke, sahabatku. Yang terakhir, keempat, ternyata mata kita adalah pembimbing kita dalam melakukan segala hal, baik yang sederhana, yang rumit, kompleks maupun detail. Itu adalah karena kita dibimbing oleh mata kita. Artinya mata kita bukan hanya mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu, tapi juga membimbing kita untuk melakukan sesuatu itu. Nah, ini eksperimennya sangat menarik gitu ya. Eksperimennya psikolog itu membuat kacamata terbalik gitu ya, membuat kacamata terbalik. Artinya ketika kacamata itu dipasang, maka dunia yang dipandang atau di sekitar kita itu jadi terbalik gitu loh. Jadi ya kayak di foto-booth tempat wisata yang menawarkan wahana dunia terbalik gitu ya. Nah, kacamata itu ketika dipakai, maka itu akan menghadirkan nuansa dunia ini terbalik. Artinya kita melihat bumi itu ada di atas kita gitu loh. Pijakan kita ada di atas kita gitu. Nah, dengan eksperimen ini kemudian psikolog itu menemukan bahwa mata kita itu akan beradaptasi dengan situasi itu, kemudian belajar memperhitungkan berbagai hal dari benda yang kita tangkap melalui mata, apapun itu, mulai dari benda mati, benda hidup yang kita jalanin, yang mau kita lakukan, itu semuanya mata menyesuaikan diri, kemudian mata itulah yang mengirim cara bagaimana memperlakukan hal benda itu gitu loh. Kemudian otak kita baru bereaksi. Jadi mata kita inilah yang menjadi director kita gitu loh dalam kehidupan di dunia ini, dalam
melakukan berbagai hal di kehidupan ini gitu ya. Jadi kalau kita menyinggung terkait mata ini, mungkin ya kita harus patutlah untuk berprihatin terhadap saudara-saudara kita yang mungkin tidak memiliki mata yang sempurna gitu ya. Artinya makanya difabel netra atau tunanetra itu disebut juga kehidupannya hanya sejauh jangkauan tangannya. Nah, inilah perbandingan bagaimana ketika kita memiliki mata dengan orang yang kurang memiliki pandangan melalui matanya, maka dunianya hanya sejangkauan tangannya. Berbeda dengan kita mampu menjangkau dunia sejauh-jauhnya yang kita mau. Artinya mata inilah yang akan menuntun kita untuk mengeksplorasi apa yang ingin kita lakukan di dunia ini. Gitu ya. Kita lihat aja deh eksperimennya seperti apa. Bagaimana sih sebenarnya proses kenapa mata dikatakan sebagai penunjuk jalan dari apa dan segala hal yang kita kuasai, segala hal yang kita bisa lakukan, itu adalah peran mata sangat vital. Oke. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa ketika waktu masa bayi lahir 0 tahun ya, ketika Natal gitu ya, kelahiran, maka bayi itu sebenarnya kan belum bisa melihat dunia secara utuh kan. Baru sekian hari atau sekian minggu dia bisa melihat dengan utuh. Itu menurut beberapa yang saya baca. Nah, ternyata ketika kemampuan melihat itu datang, maka bayi itu belajar untuk memegang sesuatu benda. Itu adalah dibimbing dan diarahkan oleh matanya gitu loh. Misalkan mau memegang ini ya, maka usaha yang sekali, dua kali, sampai berkali-kali baru dia bisa mampu memegang. Kenapa? Karena mata yang baru pertama melihat itu belum mampu membedakan, belum mampu mempertimbangkan seberapa besar volume benda itu, seberapa jauh jaraknya, seberapa cepat, dan bagaimana cara memegangnya, pakai 1 jari, 2 jari, 5 jari, atau 2 tangan, itu belum paham. Sehingga berkali-kali dia belajar itu. Artinya, apa yang kita lakukan di dunia ini, baik yang sederhana sampai yang serumit apapun, itu karena faktor peran dan fungsi mata ini. Baik sahabatku, lesson learn apa yang bisa kita ambil dari tayangan ini, bahwa dari tayangan ini? Saya pikir dengan berbagai kelebihan dari mata kita, maka kita patut untuk bersyukur dan menjaga serta merawat mata kita, sehingga kita bisa lebih mensyukuri. Jadi kita patut bersyukur dengan berbagai kelebihan dari mata kita, sehingga kita bisa mengeksplorasi dunia dengan begitu mudahnya berkat peran serta dari mata kita. Tetapi di sisi lain, dengan adanya blind spot pada mata kita, maka kita jangan sepenuhnya percaya 100% pada apa yang kita lihat. Kadang-kadang gitu ya, mungkin ketika kita dituntut untuk menentukan sesuatu yang krusial seperti kesaksian misalkan, atau hal-hal penting yang di situ membutuhkan keputusan atau pandangan kita, kesaksian kita, maka sebaiknya kita tidak hanya mengandalkan satu
sumber dari pandangan mata kita, tapi mungkin dari berbagai hal. Bisa kita gunakan kamera, bisa gunakan orang lain gitu ya, paradigma lain gitu ya. Apalagi dalam psikologi diajarkan bahwa persepsi kita itu kadang keliru. Bahkan persepsi kita itu tidak sama dengan yang lain, walaupun kita mengamati sama-sama satu objek. Begitupun ketika kita menghadapi masalah atau kesulitan, cobalah untuk mencari sudut pandang yang berbeda, paradigma berbeda, cara pandang yang berbeda. Jangan hanya fokus pada satu cara, jangan hanya fokus pada satu paradigma. Carilah hal-hal yang tidak tampak di balik sesuatu yang tampak itu. Saya pikir itu ya sahabatku. Semoga sahabatku sehat, selalu ceria, bahagia, dan mendapatkan sesuatu yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kalau informasi ini bermanfaat untuk sahabatku semuanya, jangan segan untuk menonton minimal 2 menit, kemudian like, subscribe, dan kalau bisa sharing. Thank you for watching. See you next time. Bye bye. Salam.